Saudara, pada pagi hari ini kita mau sungguh-sungguh Tuhan yang menyingkapkan, Tuhan yang mau berbicara apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupku secara pribadi dan kehidupanmu secara pribadi dengan Tuhan. Saudaraku, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita membuka Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 14. Satu ayat kita akan dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mazmur 139 ayat 14. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu rahasia dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Sekali lagi saya membacakan buat kita sekalian. Mazmur Daud berkata kepada kita hari ini, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, kita bersyukur. Kita bersyukur Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menolong saudara dan saya. Kesaksian Pak Ferdinand tadi itu nyata. Bahwa di tengah-tengah kesulitan yang terjadi harus kami lewati dan kami lewati sampai hari ini, itu karena Tuhan yang bekerja. Saat kami sungguh-sungguh tidak mampu menghadapi, kami betul-betul krisis dan kritis pada saat itu, saudara yang kekasih, saya pribadi sungguh-sungguh mengalami ketidakmampuan saya di hadapan Tuhan. Cukup lama saya harus menemani suami di rumah sakit 5 hari, dan satu hari di rumah, siangnya saya harus bawa lagi ke bakti asih, dan saya setiap malam antara tidur dan tidak tidur, ya, antara tidur dan tidak tidur, mungkin tidur hanya berapa jam aja. Itu sungguh-sungguh kuasa Tuhan yang bekerja menolong saya. Dan saat itu juga saya sungguh-sungguh Tuhan, ada firman Tuhan yang terus menopang saya secara pribadi saat saya menghampiri Tuhan di dalam renungan saya pribadi dengan Tuhan. Dan itulah senantiasa Tuhan menopang saya. Tuhan gak pernah membuat hati saya tawar. Saya mendengarkan firman Tuhan di pagi hari. Saya mendengarkan Tuhan di kala saya betul-betul saya harus panggil Tuhan, saya membuka Alkitab lagi, saya membuka firman Tuhan lagi. Di sana betul-betul Tuhan menolong saya secara pribadi untuk saya enggak down, saya enggak lemah, dan saya betul-betul tidak berdaya sama sekali. Saudara, itu yang saya saksikan hari ini, bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan saat saya sungguh-sungguh Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan menolong kami. Terjadi, saudaraku. Sebelum kami pulang, kondisi Pak Ferdinand sudah mulai membaik. Itu sungguh karena pemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa. Campur tangan Tuhan sungguh nyata. Kuasa Tuhan sungguh dahsyat dan ajaib. Dan mulai saat itu beliau sudah mulai bisa makan. Dan bisa mulai berkomunikasi dengan saya. Dan sampai hari ini Pak Ferdinand dalam keadaan semakin pulih dan dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, berharga
di mata Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan buat kita. Kita adalah orang-orang berharga di mata Tuhan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang bernilai di mata Tuhan. Di dalam Mazmur 139 ayat 14 di sana mengatakan bahwa kita diajak oleh Daud, pemazmur pada pagi hari ini, kita untuk bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu sungguh baik. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik. Kemantauan Allah itu sungguh nyata sampai hari ini. Kemantauan kemahadiran Allah itu sungguh nyata hadir dalam setiap langkah kita tiap-tiap hari. Kemahadiran Allah senantiasa nyata dalam segala hal yang terjadi atas hidup kita. Berharga di mata Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang membuat hati saya secara pribadi untuk menyadari bahwa hidup saya sungguh berharga di mata Tuhan. Seperti apakah hidup yang berharga kepada Tuhan? Yang pertama, Daud katakan bersyukur. Di sana ada kata bersyukur di dalam ayat ke-39. Di dalam ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Haleluya. Daud sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah sebab Daud sungguh-sungguh diberikan perlindungan, diberikan kemenangan, kelepasan, kelegaan, kemenangan yang maha tinggi oleh Allah. Dan ini juga sungguh Tuhan berikan kepada kita. Berharga di mata Tuhan. Yang pertama adalah hidup yang bersyukur. Hidup yang bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, tidak pernah engkau tidak ditolong oleh Tuhan. Katakan amin. Tiap-tiap hari Tuhan menjaga engkau keluar masukmu. Tiap-tiap hari engkau diberi makan. Tiap-tiap hari engkau diberikan perlindungan. Tiap-tiap hari engkau diberikan apa yang engkau perlu. Tiap-tiap hari engkau juga diberikan, diizinkan segala persoalan boleh terjadi. Bersyukurlah sekalipun itu tidak mungkin untuk kita bersyukur pada pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan sekalipun itu sulit. Sekalipun itu secara logika manusia, bagaimana saya mau bersyukur? Pergumulanku banyak, masalahku banyak, keadaanku sulit. Bagaimana aku bisa bersyukur kepada Tuhan? Saudaraku yang kekasih, Tuhan menyingkapkan kebenaran Allah pada hari ini. Bersyukur atas segala yang terjadi. Tuhan berkata kepada kita hari ini, bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang aku kehendaki. Haleluya. Tuhan berfirman kepada kita, bersyukurlah sekalipun engkau menghadapi berbagai macam persoalan, bersyukur. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan persoalan itu melebihi kekuatan. Amin. Persoalan yang kau alami saat ini, Tuhan berkata segala pencobaan-pencobaan yang kau alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Dan saat engkau mengalami masalah itu, mengalami pencobaan itu, mengalami beban berat itu, aku memberikan jalan keluar. Tuhan berkata apa? Karena aku setia. Halo. Karena aku setia, artinya saudara bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak akan
alasan bagi kita untuk tidak menerima keberadaan diri kita secara utuh. Halo? Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerima keberadaan kita secara utuh. Kenapa? Karena kita sungguh-sungguh ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Saudara bernilai di mata Tuhan. Saudara berharga di mata Allah. Sebelum dunia ada, saudara sudah dipilih sebelum dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Amin. Tuhan sungguh-sungguh mengerti segala kejadianmu. Tuhan mengerti atas segala kejadianku dalam hidupku. Tapi Tuhan setia di dalam janji-Nya. Secara utuh Tuhan menolongmu. Secara sempurna Tuhan menuntun engkau sampai hari ini. Katakan amin. Secara baik, secara sempurna Tuhan menjadikan engkau bernilai di mata Tuhan. Bernilai di mata Tuhan. Saudara, bersyukurlah atas hidupmu hari ini. Bersyukurlah atas keadaanmu hari ini. Bersyukurlah atas segala pergumulanmu hari ini. Bersyukurlah atas campur tangan Tuhan dalam hidupmu hari ini. Dan bersyukur atas semua yang terjadi atas hidup kita. Bersyukur itu adalah tanda orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan artinya apa, saudara? Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, terimalah keadaanmu. Terimalah keberadaanmu secara utuh. Karena Tuhan menjadikanmu dengan cara yang sempurna. Saudara dan saya bernilai di mata Tuhan. Menerima artinya apa, saudara? Kita tidak kompromi dengan kelemahan kita. Kita tidak kompromi dengan segala kelemahan yang merintangi kita. Oh, udahlah, memang aku seperti ini. Udahlah, memang aku ya beginilah. Kalau aku ya begini ya seperti ini. Saudara, kita nggak boleh berkata seperti itu. Kita tidak boleh berkata bahwa sudahlah, memang hidupku seperti ini. Beginilah sajalah hidupku. Ini adalah orang-orang yang pesimis. Kita tidak boleh pesimis dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan punya tujuan yang baik atas hidup kita. Amin. Tuhan punya tujuan yang baik dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan tujuan yang mulia, yang bernilai kekal dalam hidupku dan hidupmu, sehingga saudara tetap bersyukur atas segala hal. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ikutilah tujuan Allah di dalam hidupmu. Tujuan Allah adalah yang terbaik buat kita.
rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Rancangan Tuhan itu baik dan indah di dalam hidupmu. Ikutilah rancangan Tuhan. Ikutilah tujuan Tuhan di dalam hidupmu. Aku melupakan apa yang di belakangku, kata Paulus, tetapi berlari-lari untuk terus maju, meraih di depan, yaitu panggilan surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita terus-menerus bergiat, saudara. Kita bergiat di dalam Tuhan. Sekalipun situasi tidak mungkin, sekalipun pergumulan menghimpit hidupmu, tetap saudara iring Tuhan. Amin. Tetap saudara ikuti tujuan Tuhan, rencana Tuhan yang baik dalam hidupmu. Tujuan Tuhan bukan akal-akalan. Tujuan Tuhan bukan mengikuti apa kehendakmu. Kalau kehendakmu, saudara bisa salah. Saudara bisa ke sana salah, ke situ salah. Kalau saudara ikut keinginan sendiri, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kegagalan. Saudara kalau fokus kepada saudara, fokus dengan pikiran saudara, fokus dengan keterbatasan saudara, maka saudara akan gagal. Tapi kalau saudara fokus kepada tujuan Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Fokuslah kepada tujuan Allah di dalam hidupmu. Gereja Tuhan akan kuat kalau gereja fokus kepada tujuan Tuhan. Seluruh anak-anak Tuhan akan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan, kalau terus mengikuti tujuan Tuhan dalam hidupmu. Tidak fokus kepada diri kita, tapi fokus kepada Tuhan yang memanggil saudara, orang-orang beriman kepada Tuhan. Saudara bersyukur atas seluruh keadaan hari ini. Percayalah bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan tidak menolak engkau, sekalipun engkau menjauh. Amin. Tuhan tidak membuang engkau sekalipun engkau menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak akan berdiam diri sekalipun engkau terkadang menjauh dari hadapan Tuhan. Kenapa tidak pernah jauh dari kita Tuhan itu? Karena Tuhan itu setia dengan janjinya. Tuhan tahu kelemahanmu hari ini. Tuhan tahu segala hal yang terjadi atas hidup kita sampai hari ini. Dan Tuhan juga tahu segala kelemahan kita pada pagi hari ini. Kuatkan dan teguhkan dan tetap fokus kepada tujuan Tuhan, yaitu bersyukur atas segala hal dalam hidup kita. Bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati segala langkah-langkah kita. Kenapa? Tuhan tidak pernah menutup mata bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Tuhan tidak akan pernah tutup mata. Tuhan tidak akan menolak engkau. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan engkau. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. Jangan pernah anggap sepi Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan itu sungguh menjadi sumber yang kekal di
bersyukurlah atas seluruh keadaanmu secara utuh pada hari ini. Kelemahan kita Tuhan tahu, dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan menyatakan kasih-Nya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih. Saudara, bersyukur untuk kita tinggal di dalam kasih Bapa. Amin. Bersyukurlah untuk kita sungguh-sungguh iring Tuhan dengan setia, ikut Tuhan dengan setia, komitmen dengan Tuhan dengan baik tiap-tiap hari, maka langkah-langkahmu akan dituntunnya oleh Tuhan. Setia di dalam imanmu, maka engkau akan menjadi pemenang di dalam kerajaan Tuhan. Saudara, Yesus disalib untuk menyelamatkan manusia. Manusia jatuh dalam dosa, sehingga hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Tetapi keselamatan yang kekal Tuhan karuniakan kepada kita. Dan inilah hidup yang sesungguhnya yang Tuhan karuniakan kepada kita sampai hari ini. Amin. Ini kasih yang Tuhan nyatakan kepada kita, dan kita harus tinggal di dalam kasih Bapa itu. Kita harus melekat di dalam kasih Tuhan. Kita harus tinggal tetap di dalam kasih Bapa. Saudara, kita tidak ada alasan untuk tidak menerima keberadaan kita secara utuh dan secara sempurna. Kenapa? Karena Tuhan itu sungguh ajaib di dalam segala hal dalam hidup kita. Hidup yang bersyukur itu adalah hidup orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Hidup yang berlimpah dengan syukur adalah hidup orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Yang kedua adalah hidup yang mau taat kepada Tuhan. Hidup yang mau taat kepada Tuhan. Halo. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat ke-20 sampai 21 dikatakan, maka Allah dan sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal, Allah telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dalam segala hal yang baik, untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang dikehendaki kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketaatan kepada Tuhan. Yesus sudah taat, rela mati di atas kayu salib karena anugerahnya yang kekal, untuk kita boleh bersekutu dan boleh bersama-sama menyebut Dia Aba, Dia Bapa, dan hidup di dalam anugerahnya. Inilah ketaatan Kristus, mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya karena anugerahnya yang besar itu, saudara, kemurahannya yang sungguh besar, sehingga kita boleh dikenakan oleh Allah. Kita boleh datang beribadah kepada Tuhan hari ini karena darah Kristus menyucikanmu. Katakan amin. Darah Yesus sudah menghapus segala dosa dan kejahatan. Inilah yang membuat kita mau taat sama Tuhan. Hidupmu berharga, hidupmu bernilai di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara, letakkan hidupmu sepenuhnya untuk taat kepada Tuhan. Karena Tuhan teladan yang terbaik. Dia lebih dulu taat sampai mati
atas kayu salib. Dan dia bangkit, menang. Dan naik, dia menyediakan hidup. Menyediakan tempat surga bagi orang-orang yang percaya. Luar biasa, saudara. Inilah kasih Tuhan sudah dinyatakan kepada kita. Pengorbanan Bapa, pengorbanan Tuhan membuat kita hari ini hidup kita bangkit dan maju di dalam Tuhan untuk kita taat kepadanya. Amin. Saksi iman banyak di dalam Alkitab. Daud, Yusuf, Ayub, Abraham, saksi iman. Mereka bukan tidak ada kelemahan. Mereka bukan tidak pernah gagal, tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, mereka sungguh-sungguh menyadari anugerah Allah itu dan sungguh-sungguh mereka menyerahkan hidup pilihannya untuk Tuhan. Inilah saksi iman. Mereka memilih untuk ikut Tuhan dengan setia. Dan mereka menjadi pemenang di dalam kerajaan Tuhan. Saudara, saat ini dimanapun posisi kita dalam perjalanan bersama dengan Kristus, jangan lelah untuk menyangkal diri. Jangan pernah lelah untuk menyangkal diri. Jangan pernah berhenti untuk tidak menyangkal diri. Karena itu yang membuat saudara tidak menerima berkat-berkat yang semakin berlimpah. Saudara, Tuhan mau hari ini kita terus maju, kita terus sungguh-sungguh menunjukkan ketaatan yang total kepada Tuhan dan menyangkal diri, memikul salib dalam menjalani panggilan kita orang-orang beriman. Amin. Kristus berkata di dalam hidupmu. Biar Kristus itu yang berotoritas atas hidup. Bukan saudara lagi yang hidup di dalam, tapi sesungguhnya Kristus yang hidup di dalam. Itulah Kristus yang nyata memberikan segala berkat, kelepasan dan kemenangan. Hidupmu adalah bernilai, saudara. Hidupmu itu berharga. Hidupmu itu sungguh-sungguh spesial di mata Tuhan karena ciptaan manusia. Tuhan ciptakan manusia adalah khusus, yang teristimewa. Sehingga apa? Kita mau taat sama Tuhan. Inilah harga yang harus kita bayar dalam hidup kita. Ketaatan itu penting. Penyangkalan diri itu sangat penting. Sebuah proses hari lepas hari memang sulit kita lewati. Penyangkalan diri itu memang sulit. Ego kadang lebih menonjol daripada sikap hidup yang bernilai baik dan kekal. Sulit. Tapi berubahlah di dalam budimu. Tuhan berpesan kepada kita hari ini melalui Daud. Engkau harus bisa dan mau menyangkal diri. Penyangkalan diri ini baik. Penyangkalan diri itu terus-menerus harus kita lakukan tiap hari sebagai proses iman untuk kita semakin hari semakin baik dan semakin kuat di dalam Tuhan. Maukah engkau diproses sama Tuhan?
Prosesnya Tuhan itu memang kadang tidak enak, butuh pengorbanan. Tunduklah kepada otoritasnya, percaya dan kuatkan hatimu. Tuhan akan turun tangan untuk saudara mau dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu penting dalam hidup kita. Saat kita mau tunduk kepada otoritas Tuhan, kuatkanlah hatimu, berjalan sampai akhir, berjalan dengan penuh ketaatan sampai akhir hayatmu, dan peganglah Tuhan di dalam hidup. Peganglah menara yang kuat itu, peganglah Kristus yang menjadi orang yang sungguh-sungguh nyata hadir dalam langkah hidupmu. Peganglah karena Ia menjadi penuntut dalam hidupmu. Pegang dan jangan pernah engkau tinggalkan Dia. Saudara, bersediakah untuk mau taat sama Tuhan? Bersediakah, relakah engkau untuk menyangkal diri, untuk mau dipakai oleh Tuhan lebih baik lagi? Tinggalkan segala keakuan hidup, tinggalkan segala kemunafikan di dalam duri hidupmu, karena itu penghalang untuk Tuhan mau dipakai, untuk engkau dipakai menjadi alat di tangan Tuhan yang lebih baik. Tanggalkan segala kelemahan yang merintangi hidupmu. Tanggalkan, tinggalkan segala beban, segala dosa, segala kelemahan yang merintangi hidupmu. Tinggalkan itu. Tuhan mau kita hidup lebih baik. Kita nggak hidup sembrono. Kita nggak hidup seperti dunia hidup. Kita nggak hidup lagi jadi orang-orang yang ikut-ikutan, tapi kita mau hidup ikut tujuannya Tuhan. Amin. Kalau saudara hidup ikut tujuan Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu akan sungguh-sungguh menguasai kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita akan tetap tenang, percaya, dan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Melakukan hal-hal yang bernilai kekal. Itulah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Melakukan perbuatan-perbuatan yang bernilai kekal dalam hidupmu. Dunia melihat hal-hal yang sementara. Oh iya, yang dilihat oleh manusia, tapi Tuhan melihat dan menghargai perbuatanmu itu. Sudahkah engkau melakukan perbuatan yang bernilai baik dan kekal itu? Tuhan yang menilai segala langkah hidupmu. Tuhan yang melihat kalau engkau sedang jatuh. Tuhan melihat kalau engkau sudah tidak berdaya. Tuhan juga tahu kalau engkau sungguh-sungguh bergumul segala hal yang merintangi hidup ini, sehingga Tuhan tidak berkenan atas hidupmu. Tuhan juga tahu itu. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, tanggalkan itu, tinggalkan segala dosa yang merintangi hidupmu, maka engkau akan penuh dengan berkat-berkatnya Tuhan. Jangan lagi tinggal di dalam segala kemunafikan. Jangan lagi tinggal di dalam segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Dia. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menyadari akan keberadaannya, bahwa dia bernilai dan dia mau dibentuk sama Tuhan. Dia mau diubah oleh Tuhan dari yang buruk akan menjadi baik, dari hidupnya sia-sia dan tidak bernilai. Dia akan mempersembahkan diri hidupnya dan kembali kepada Allah, dan dia mempersembahkan hidup yang bernilai kepada Tuhan. Hidup yang bernilai adalah ketaatan kepada Tuhan. Hidup yang bernilai adalah hidup yang membawa dampak bagi orang lain. Hidup yang bernilai adalah membawa dampak bagi keluarga, membawa dampak bagi sahabat, membawa dampak bagi istri, membawa dampak bagi suami, membawa dampak bagi anak. Inilah hidup yang bernilai. Dengan ketaatan kepada Tuhan secara total. Persoalan tidak akan pernah mengganggu untuk kita tetap konsisten, tetap penuh ketaatan kita kepada Tuhan. Bagaimanakah kita bisa menyiasati persoalan hidup ini? Bagaimanakah kita bisa menyiasati kesulitan hidup ini? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan berbicara kepada kita hari ini. Hanya satu hal, taat. Mau menyangkal diri dan tidak hidup lagi di dalam kesia-siaan, tapi hidup yang sungguh-sungguh memuliakan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sulit ya, tapi saya mau katakan kepada kita hari ini, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Tuhan berkata kepada kita, roh yang ada padamu itu lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini, dan saudara akan dimampukan untuk tetap bertahan di dalam pergumulanmu. Saudara dimampukan oleh Allah bertahan. Saudara harus tetap setia kepada Allah. Amin. Karena kalau saudara gak mengandalkan Tuhan, saudara tidak akan mendapatkan hidup yang lebih baik. Tidak. Saudara tidak akan menerima hidup yang lebih baik tanpa saudara bergantung kepada Tuhan. Saudara tidak akan menjadi lebih baik. Jalan-jalan saudara, hidup saudara tidak akan lebih baik tanpa saudara bergantung kepada Kristus tiap-tiap hari. Inilah penyangkalan diri. Saudara, hiduplah di dalam kerendahan hati seorang kepada yang lain. Rendah hati kepada istri, kepada suami, kepada jemaat satu dengan yang lain. Bahkan kepada siapapun kita keluar dari tempat ini, kita tetap memiliki hati yang patuh. Hati yang patuh adalah hati yang mau taat sama Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh ada kerendahan hati untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Sekali lagi saya mau katakan, tidak ada yang tidak bisa bersama dengan Tuhan. Saudara akan mampu mengatasi badai hidup ini. Saudara akan mampu mengatasi segala hal yang terjadi karena iman saudara kepada Tuhan. Amin. Karena saudara adalah orang-orang yang istimewa di mata Tuhan, orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dan tetaplah bersyukur. Bersyukur sebab Tuhan punya rancangan yang terbaik atas hidupmu. Ikutilah tujuan Tuhan dalam hidupmu.
Enggak ikuti apa yang ada di dalam dirimu. Enggak ikuti emosi kamu. Enggak ikuti ego kamu. Tapi ikuti maunya Tuhan dalam hidupmu. Maka sumber berkat akan dilimpahkan kepada kamu. Yang kedua, tetaplah taat kepada Tuhan. Taat di dalam imanmu. Taat menyangkal diri. Penyangkalan diri dari hari ke hari, kerendahan hati, dan Tuhan dipermuliakan, dan saudara akan mampu bertahan di dalam kesulitan, di dalam badai. Tuhan akan bekerja. Pasti Tuhan buka jalan. Saudara yang terkasih Tuhan, Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Dia yang memberikan kekuatan kepada persangguan hari ini. Tetap maju, kuatkan hatimu, langkahmu tiap-tiap hari akan diberkati oleh Tuhan, dan jadilah orang-orang yang teristimewa dimanapun saudara berada. Saudara adalah bernilai dan sungguh luar biasa di mata Tuhan. Tuhan memberkati. Berkat Tuhan turun kepada kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Minta tolong pemusik, iringi pujian kepada Tuhan. Hidupku berharga bagi Allah. Daud sungguh-sungguh bermegah karena Kristus. Daud sungguh-sungguh menyadari kebenaran itu di pihaknya, perlindungan itu di pihaknya, karena Tuhan itu hidup. Hari ini kita mau sungguh-sungguh disadarkan untuk kita mau menyadari hidup kita adalah istimewa di mata Tuhan. Hidup kita bernilai di mata Tuhan. Oleh karena kita bernilai, Tuhan mau kita pada pagi hari ini bersyukur. Bersyukur atas seluruh perjanjian yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Banyak yang Tuhan sudah berbuat di dalam hidup kita. Bersyukur. Tuhan yang pernah tinggalkanmu. Tuhan baik. Tuhan mengasihi. Bersyukur. Bersyukur. Tuhan juga mau kita terus taat. Kita mau semakin taat bergantung kepada Dia. Menyangkal diri, dibentuk, diubah, jadi Allah di tangannya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita ulangi lagi. Tuhan tidak pernah menjadikan kita apa adanya. Tidak. Tuhan mau kita hidup lebih baik. Tuhan mau kita lebih sungguh-sungguh menikmati berkat-berkat Tuhan
masing-masing melihat diri kita dengan utuh. Begitu luar biasa. Rancangan Tuhan itu indah. Menenun engkau dalam janin, di dalam janin ibumu, sadarlah. Mulai saat itu Tuhan sudah merancangkan yang terindah dalam hidupmu. Jangan sia-siakan kesempatan untuk kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kesempatan untuk kita hidup lebih baik. Menanggalkan segala dosa yang merintangi kita. Meninggalkan segala kelemahan-kelemahan yang merintangi hubungan kita dengan Tuhan. Tanggalkan itu. Sujud di altarnya tiap-tiap hari untuk mau dibentuk sama Tuhan, untuk mau dipakai oleh Allah jadi alat yang baik di tangan Tuhan. Bukan di tanganmu, bukan di tangan dunia ini, tapi Tuhan berpesan kepada kita, aku mau pakai engkau. Aku mau pakai engkau. Daud sadar bahwa dia harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Milikilah hati yang sama yang dimiliki oleh Daud. Hati yang penuh dengan bersyukur. Bersyukur atas karya-Nya yang besar di dalam hidupnya. Dan dia bergantung untuk taat. Itu pilihan yang sangat tepat. Kita mau hari ini punya komitmen yang sama. Sekalipun di tengah-tengah badai begitu besar, moga engkau tetap bersyukur. Percaya di sana ada kebaikan Tuhan. Di sana ada pertolongan Tuhan. Di sana ada pertolongan Tuhan yang besar, dan jangan pernah berhenti untuk saudara tidak mau bergantung kepadanya. Bergantung. Cari Tuhan selama dia bisa dicari. Selama dia berkenan kepadanya. Terus dan terus bergantung kepadanya. Menyangkal diri dan mau dibentuk. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur. Keberadaan kami secara utuh, pribadi dan pas pribadi, itu anugerah yang besar yang kami hidup sampai hari ini Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, kamu boleh ada sampai hari ini. Begitu baik, kasih-Mu besar, kuasa-Mu besar, dan tidak bisa dilihat, dinilai dengan akal pikiran kami. Kasih setia-Mu sungguh besar kepada kami. Kami bersyukur Bapa. Kuatkan kami masing-masing dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Kuatkan kami untuk kami menjalani hidup kami setiap hari. Hidup yang taat sama Tuhan. Hidup yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Hidup kami akan terus-menerus menikmati campur tangan Tuhan, kemurahan Tuhan yang akan nyata, yang Tuhan akan kerja
merayu kami. Kami percaya itu Tuhan, dan kami bersyukur. Kami mau bersandar kepada-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.